Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menghadap Tuhan. Renungkan kembali kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kemurahannya, kebaikannya, pertolongannya yang selalu datang tepat waktu. Biarlah ini membuat kita semakin dekat dengan Dia, semakin mencintai Dia, dan semakin berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bersama-sama tapiskan ibadah kita pagi hari ini dengan mengatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkenan hadir melawat dan memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Saat ini kami rindu membawa penyembahan kami. Yang terbaik rasa syukur kami kepada Tuhan. Pujian
Tuhan
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, Dia perkasa mulia. Yesus nama di atas nama. Mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pembuat jalan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang membukakan pintu-pintu yang terasa tertutup bagi kita. Amin. Haleluya. You are
mampukan setiap kami Tuhan untuk memahami pribadi-Mu. Pribadi yang maha kuasa, pribadi yang sanggup untuk membuka jalan bagi setiap kami. Karena Engkaulah jalan kebenaran dalam hidup ini. Tuhan, kami rindu di saat kami boleh mengenal Engkau. Hidup kami Tuhan boleh mengalami pengalaman-pengalaman, mujizat-mujizat bersama dengan Engkau. Teguhkan kami, yakinkan iman kami Tuhan. Sekalipun realitas kehidupan yang kami hadapi berbeda dengan apa yang kami yakini, kami percaya di saat mata hati kami, iman kami terfokus hanya pada Engkau. Engkau Allah yang akan menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan sumber jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Kalau ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hati Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu Bapa, kami membuka hati kami, membuka hidup kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan berkuasa penuh di dalam hidup kami. Sehingga kami rindu kebenaran firman-Mu ini benar-benar boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semua. Doa dan harapan saya semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, semua dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara supaya corona cepat berlalu sehingga kita bisa saling bertemu kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Saya sangat setuju. Karena kalau kita menganggap hidup ini adalah perjuangan, pasti kita ini tidak santai-santai. Pasti ada usaha, bagaimana saya harus lebih baik lagi, bagaimana saya harus lebih berhasil lagi. Jadi tidak loyo, kemudian asal-asalan saja, tetapi berjuang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih berhasil lagi. Kemudian ada orang juga yang mengatakan bahwa hidup itu adalah kesempatan. Artinya apa? Bahwa sewaktu-waktu kesempatan atau waktu itu bisa diambil dari hidup kita. Karena itu kalau kita menganggap hidup ini adalah kesempatan, kita pasti berhati-hati menggunakan setiap limit waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi tidak sembrono. Kemudian ada orang juga yang mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Banyak pilihan yang ada di hadapan kita. Dan kita patut bersyukur ketika Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Memiliki sifat-sifat seperti Allah. Salah satunya adalah memiliki akal budi. Gunanya akal budi untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Makanya di situ dikatakan juga hidup itu adalah pilihan. Nah, Nats, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ambil dari Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat 14. Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah jalan mana? Hidup ini juga selain tadi adalah perjuangan, kemudian kesempatan, kemudian juga pilihan, adalah sebuah perjalanan. Jadi di sini kita bisa melihat bersama ketika saya bacakan tadi, yang pertama adalah siapa sih yang ngomong dari Nats ini? Yang menyampaikan atau sumbernya adalah Yesus sendiri.
Kita tahu jangan-jangan nanti kejadian seperti Lazarus dan orang kaya itu terjadi dalam hidup kita. Ini yang ngomong itu Tuhan Yesus sendiri. Waktu itu kan orang kaya sama-sama mati kan, Lazarus yang miskin, kemudian orang yang kaya itu juga sama-sama mati. Kemudian kan tempatnya berbeda. Nah, orang yang kaya ini dalam penyiksaan, dalam arti menderita sekali. Kemudian bilang kepada Bapak Abraham, karena Lazarus yang miskin itu kan di bangku Bapak Abraham. Aduh, di sini, kalau bahasa saya ya, aduh di sini menderita sekali. Waduh, tolong sampaikan ke saudaraku yang masih hidup, supaya mereka bertobat atau tidak sama seperti saya yang saya alami saat ini. Kemudian Bapak Abraham bilang, sudah, para nabi sudah memberitakan, orang-orang utusan Tuhan sudah memberitakan, tetapi banyak yang tidak gabras atau tidak mau meresponi. Dan akhirnya memang waktu itu orang kaya ini bilang, kalau bisa beritahu mereka. Tapi Bapak Abraham katakan sudah ada kesempatan untuk memberitahu, cuma orang itu tidak mau mendengar atau tidak mau melakukan. Nah, saya tidak ingin hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar, seperti 2 minggu yang lalu, Bang Pangeran katakan, percaya Yesus itu gampang. Tapi untuk konsisten menjaga kepercayaan itu dan hidup benar dalam kepercayaan itu memang tidak mudah. Kemudian minggu yang lalu Pak Widi juga menyampaikan firman bahwa salah satu syarat doa itu jawab adalah hidup kita itu harus benar. Nah, memang enggak mudah. Nah, di sini disampaikan oleh Yesus ada jalan, ada 2 jalan, ada pilihan di situ. Nah, di sini dikatakan kalau yang mengatakan Yesus itu 100% harus kita percayai. Karena dia adalah pribadi yang sempurna. Kalau kita lihat dari latar belakangnya Yesus, dia sendiri adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam masa hidupnya efektif sekali. Hidupnya hanya satu misi, menyelamatkan manusia. 33, kurang lebih umurnya Yesus seperti itu. 33,5 tahun. Melayani full untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian dalam melayani juga, kita bisa melihat teladannya yang luar biasa. Bukan hanya ngomong, tapi juga dari teladan hidupnya luar biasa sekali. Kalau saya membaca kitab-kitab Injil, itu saya terharu, bahkan saya menangis sendiri. Dalam artian ketika saya melihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah, ketika ada wanita yang ketahuan zina, kan semua sudah mengambil batu. Tapi Tuhan dengan hikmatnya luar biasa. Siapa yang tidak pernah merasa berdosa, silahkan lempari batu. Akhirnya satu persatu orang pergi dan wanita ini sujud di hadapan Tuhan. Kemudian banyak lagi, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu Tuhan Yesus katakan pengajaran tentang hal memberi, pengajaran tentang pengampunan luar biasa sekali. Pengajaran tentang berdoa dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya sangat diberkati sekali ketika saya melihat kesaksian dari pemerannya Yesus di film Passion of Jesus Christ, penyaliban Yesus. Dia katakan gini, saya dulunya sebelum memerankan peran Yesus itu saya manusia yang gak sempurna, dalam artian banyak berbuat dosa. Tetapi ketika saya memerankan peran Yesus, saya bisa merasakan karena ada kecelakaan kecil di bagian badannya, sakit sekali dia katakan itu. Terus kemudian dia katakan gini, pengorbanan Yesus itu nyata. Pengorbanan Yesus itu luar biasa. Jadi kalau sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus itu, waduh, betapa sedihnya Yesus yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan di sini prinsip-prinsip pengajaran Yesus, kalau saya membaca ayat-ayat sebelumnya, kalau di dalam PL itu kan ada hukum mata ganti mata. Tetapi Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu, berkatilah dia, doakanlah dia. Kemudian juga di PL, di hukum Musa dikatakan jangan berzinah. Tuhan Yesus katakan apa? Jangankan melakukan zina, di dalam hatimu timbul nafsu, misalnya melihat wanita, kemudian timbul keinginan-keinginan, itu sudah berdosa. Kemudian ada di hukum Musa ada mengatakan jangan membunuh. Tuhan katakan, jangankan membunuh. Di dalam pikiranmu itu ada kebencian, ada marah.
kemudian ada dengki iri, itu sudah berdosa. Ketika saya renungan ini benar, saya ingat kisahnya Kain dan Habil. Sebelum dia melakukan pembunuhan kan di dalam hatinya itu ada kemarahan. Nah, itu kalau tidak bisa dikuasai bisa menimbulkan pembunuhan. Jadi intinya di sini Tuhan itu sebelum melakukan masih dalam hati saja itu Tuhan katakan itu sudah berdosa. Jadi perbandingannya, jadi Tuhan Yesus katakan aku datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat tapi menggenapi. Nah ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Nah di sini kemudian di ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi di sini memang ada dua jalan, yaitu jalan yang menuju kebinasaan dan jalan yang menuju kepada kehidupan. Jalan yang menuju kehidupan itu di situ dikatakan memang tidak enak. Sudah sesak, sudah sempit, kemudian sedikit orang yang mengikuti jalan itu. Nah ini bisa, kalau saya baca tadi, perbuatlah sesuatu yang kamu inginkan dari orang lain itu lakukan kepadamu. Dalam artian gini, jadilah kamu inisiator. Jadi jangan, kalau di hukumnya Musa kan cuma gini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan orang lain. Kan sepertinya yang penting aku tidak melakukan itu kan tidak apa-apa. Tapi Tuhan Yesus katakan tidak berhenti sampai di situ. Tapi kamu juga harus lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah di sini katakan gini, jadi di situ dikatakan hukum atau inti dari hukum Musa atau hukum Tuhan yang Tuhan sampaikan adalah kamu harus lakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau kamu menginginkan orang lain melakukan sesuatu untukmu. Nah kadang-kadang kecenderungan manusia itu kan inginnya itu menerima gitu ya. Kalau untuk berbuat itu rasanya masih mikir-mikir. Karena pada dasarnya manusia itu kan egois. Coba sekarang, misalnya memberi, padahal kita butuh. Lalu firman Tuhan katakan di dalam hati kita itu, ayolah berinan dia bagi. Kadang-kadang kita kan mikir, waduh ini saya pakai sendiri aja kurang kok harus memberi. Nah kemudian juga dalam hal mengasihi. Dalam hal mengasihi, aduh itu loh bencek nih. Tapi firman Tuhan kan katakan apa? Kasihi dia. Kemudian doakanlah dia. Enggak mudah. Tapi saya percaya. Makanya tadi saya singgung. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, saya percaya jalan yang sempit, sesak, dan sedikit orang yang melaluinya itu kita mampu. Karena ketika kita percaya Yesus sungguh-sungguh, secara otomatis ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Dan itu yang akan memampukan kita untuk melakukan itu. Jadi saya pikir benar, ketika Tuhan memerintahkan perintah ini bukan berarti lalu kita tidak bisa menanggungnya. Tuhan tahu kekuatan kita. Dan ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, itu yang akan memampukan kita. Makanya kalau orang bisa berbuat baik, tapi di luar Tuhan, itu masih banyak pertanyaan. Mungkin motivasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau benar-benar ada Yesus di dalam hati kita, saya percaya ketika kita melakukan sesuatu yang baik, karena kita bersyukur Tuhan sudah memilih dan menyelamatkan hidup kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi mungkin kita bertanya, Tuhan kan bisa sebetulnya, nggak usah kasih jalan yang sempit, susah, dan lain sebagainya. Terlalu bisa Tuhan itu. Tapi kan Yesus itu selalu jujur. Suatu ketika kan ada, ketika mengajar kemudian ada, Tuhan saya ingin mengikut engkau. Yesus jawab apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian ada pemuda yang kaya itu. Tuhan aku loh sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan amal dan lain sebagainya. Terus Tuhan katakan apa? Jualah seluruh hartamu lalu ikut aku. Tapi kemudian pemuda itu enggak mau. Intinya apa? Intinya supaya kita fokusnya itu kepada Yesus. Yesus terlalu mampu untuk menolong kita. Jadi saya percaya kita bisa melalui masa-masa
yang kita anggap secara manusia, Tuhan kok susah ya. Hidup jadi anak Tuhan kok susah. Rambu-rambunya terlalu banyak. Peraturannya terlalu banyak. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, hidup kita, tidak ada perkara mustahil yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seringkali yang menghalangi Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita itu karena diri kita sendiri. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri di sini bisa diartikan diri kita sendiri. Saya pernah renungkan gini, kenapa ya bangsa Israel itu kan secara langsung melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan ketika perang, ketika menyeberangi sungai Yordan, kemudian laut Tiberau, melihat secara nyata. Tapi sering kali jatuh dalam penyembahan berhala, sering seperti itu. Sampai dihukum. Nah, kemudian kita zamannya sekarang kan nggak mungkin bikin berhala yang namanya patung kemudian disembah, kan nggak mungkin. Saya renungkan yang menjadi berhala kita bisa jadi diri kita sendiri, ya kan? Banyak kelemahan-kelemahan dan manusia kedagingan kita yang seringkali itu menyeret kita supaya kita ini keluar dari rambunya Tuhan. Kemalasan kita. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita pegang HP, kemudian main game, itu asik. Walaupun berjam-jam itu rasanya mata itu tetap terang. Tapi ketika kita mulai ambil Alkitab, kemudian membaca, mulai satu pasal saja rasanya sudah anggap terus, dan lain sebagainya. Saya kemarin sempat terapi diri saya sendiri. Saya sadar betul kelemahan saya itu ketika saya melihat drakor. Jadi makanya ketika saya lihat kok tertarik itu, saya mencoba enggak mau saya. Karena mesti nanti penasaran, kelanjutannya seperti apa gitu. Nah kebetulan waktu kami di sekolah kan sudah masuk Wi-Fi-nya full, kemudian ada teman ternyata yang suka lihat itu, padahal saya sudah duduk di jauh. Sambil loh, kok bagus ya? Iya Bu, ini Bu, saya mulai duduk. Loh, gimana Bu ceritanya, gimana? Penasaran saya. Saya memang gak jujur dengan suami saya. Dibel, Kap pulangnya jam berapa? Sebentar Pak. Pulangnya dalam hati saya, waduh ya apa sambungannya gimana ini? Nah kemudian di rumah, oh ya Bu tayangnya jam segini, saya mau lihat YouTube, tapi saya lihat paketan saya kalau jam 5 ke atas kan sudah pakai kuota, gratisnya itu kalau siang enggak mungkin karena pekerjaan banyak, tidak ada kesempatan. Ini rencana Tuhan ini supaya saya tidak sampai tergoda itu. Dan akhirnya sampai beberapa hari karena repot terus, enggak sempat, kemudian saya lihat sinopsisnya aja, endingnya seperti apa. Kemudian anak-anak, Ma enggak lihat? Enggak. Saya sudah tahu kok endingnya seperti apa. Itulah, jadi godaan itu setiap saat, setiap waktu bisa menggoda kita. Saya dalam hati kemarin, Tuhan terima kasih saya terselamatkan. Karena kalau sudah tahu separuh mesti gimana. Apalagi kalau drakor itu kan menarik sekali, ceritanya beda dengan Indonesia. Pemainnya cantik-cantik, kemudian ganteng-ganteng, dan susah ditebak ceritanya. Nah ini salah satu contoh kelemahan dari kedagingan kita. Kalau saya juga mau lihat belajar ya, mungkin dari informasi-informasi dari YouTube itu. Tertarik Mbah Minto, ya itu enggak salah sih untuk hiburan. Tapi saya penasaran kok lucu dan lain sebagainya. Apa yang ada di sekitar kita seringkali menarik kita. Sehingga itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Saya bukan berarti lalu saya itu ekstrim. Oh enggak usah lihat, enggak. Tapi kalau sampai kita ini terikat, waduh kok saya rasanya kok ada yang kurang ya kalau saya tidak melakukan ini. Padahal itu bisa membuang waktu dengan sia-sia ya. Nah itu. Jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Kemudian mungkin juga ini kemalasan. Saya berharap kepada anak-anak muda yang sudah, aku aktif ke gereja, aku aktif melayani. Itu bukan berarti diskon dari Tuhan lalu kalian males-malesan di rumah, enggak. Saya rindu anak-anak yang masih muda itu tantangannya itu besar, seharusnya juga punya jiwa yang istilahnya itu berjuang, kemudian tidak santai-santai saja. Karena tantangannya itu semakin besar. Tapi seringkali kan mungkin males
tidurnya, kemudian membuang waktu dengan sia-sia, dan lain sebagainya. Banyak celah bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sudah kita masih hidup di dalam kedagingan, dunia yang ada di sekitar kita itu menawarkan, kemudian iblis penggoda kita tidak pernah tertidur Bapak Ibu Saudara. Setiap saat, setiap waktu mencari celah. Bagaimana menjauhkan kita dari jalannya Tuhan itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Roh Kudus itu akan memberikan kepekaan dan kemampuan kepada kita. Makanya ketika kita berdoa, janganlah kita hanya berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkatilah masa depanku. Tapi mintalah Tuhan, tolong saya, supaya saya memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Rasa cinta kepada Tuhan, rasa butuh kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita memiliki kerinduan seperti itu, saya percaya Tuhan tahu kok. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan yang pokok doa itu, Bapa yang di dunia saja tahu yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Jadi tidak ada perkara yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Susah. Di zaman sekarang untuk jujur itu susah. Karena banyak orang yang tidak jujur. Sering beberapa kali saya dites Bapak Ibu Saudara. Ketika saya, waduh uang belanja saya kok tinggal segini ya. Hampir 3 kali. Terus yang pertama saya menemukan uang. Saya sudah, Pak ini bukan, tidak ada yang ngaku. Itu 200 lah, enggak 300 ribu. Saya pikir belikan pentol sudah dapat banyak itu. Kemudian akhirnya saya titipkan ke tukang parkir. Kemudian belanja juga gitu. Uang saya 20, tapi dikirain 100 ribu uang kembaliannya itu lebih banyak lah. Saya bilang gini, enggak salah ta ini. Oh iya ya, orangnya terima kasih. Seringkali itu dalam kondisi seperti itu, seringkali dites dengan, walah orangnya enggak tahu lah. Ini kan memang berkatmu, bisa jadi kan seperti itu. Tapi kembali ketika saya bisa mengembalikan itu, ada damai sejahtera. Jadi intinya, Bapak Ibu Saudara, setiap saat, setiap waktu kita bisa dibawa keluar dari rampunya Tuhan. Tapi saya percaya ketika Tuhan memampukan kita, maka tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Kemudian di sini memang ada juga siap menderita, pikul salib. Jadi jangan sampai lalu kita berpikir, aduh ternyata jadi anak Tuhan itu enggak enak ya. Kalau temanku yang lain bisa ini, bisa itu, orang lain bisa melakukan banyak cara. Tapi ini loh, ini enggak boleh, harus jujur, kemudian juga harus tetap mengasihi dan lain sebagainya. Dan itulah nilai plus dari anak-anak Tuhan kita. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi untuk bisa melalui jalan benar yang menuju kepada kehidupan itu memang enggak mudah. Sempit, sesak, dan sedikit orang yang bisa melaluinya. Tapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan. Kita bisa melihat dari contoh-contoh dari Alkitab. Muridnya Tuhan Yesus ada 12, sekalipun ada 1 yang gagal. Tapi 11 kan semuanya, walaupun mereka tidak sempurna seperti Petrus, tapi mereka endingnya luar biasa. Sekalipun harus menderita. Kesaksian dari Polikarpus, ketika dia disuruh memilih, kamu lebih memilih tetap mempertahankan imanmu atau kamu meninggalkan imanmu? Dia katakan apa? 76 tahun saya percaya Yesus, mengiring Yesus. Tidak pernah Tuhan kecewakan saya. Masa untuk perkara ini saja saya harus kecewakan Tuhan? Saya lebih baik mati. Saya percaya kalaupun toh itu pertolongan tidak datang menolong kita, kekuatan ilahi itu akan memampukan kita. Jadi jangan sampai lalu kita menderita. Saya percaya kalau Tuhan bersama kita, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Sekalipun itu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah bahaya, sebesar apapun. Ketika saya menghadapi masa-masa yang bagi saya sempit, sulit dalam hidup saya hanya tancapkan di dalam otak saya, pikiran saya, Tuhan Yesus sudah mati digantung di kayu salib untuk saya. Untuk perkara keselamatan Tuhan sudah kerjakan. Saya percaya untuk perkara hidup saya di dunia, Tuhan pasti akan mengerjakan. Walaupun mungkin doa saya tidak dijawab, tapi paling tidak Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada saya untuk tetap mempercayai Dia.
sebagai satu-satunya penolong dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menuju ke jalan kehidupan tidak mudah. Kita harus aktif, dalam artian kita harus di dalam melakukan segala sesuatu, jangan menunggu. Kalau memang kita ingin diperhatikan, kita harus lebih dulu memperhatikan. Kalau kita ingin memang diberi, kita juga harus memberi. Kalau kita dituntut, kita senang dikasih, kita juga harus mengasihi. Seperti tadi katakan, kita menjadi inisiator kebenaran untuk melakukan dulu. Saya senang sekali kalau mendapat kesempatan ketika ada orang minta bantuan. Bukan berarti saya merasa hebat, enggak. Ini kesempatan di mana saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau orang lain saya lihat terbantu kemudian senang, saya juga ikut senang. Tapi saya juga merasa sedih ketika saya tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, biarlah kita tetap berjalan di jalannya, yaitu jalan yang menuju kehidupan, walaupun itu susah. Alexander Severus mengatakan, Kristus mengajar kita bukan saja mengenai apa yang harus kita ketahui dan percayai, tapi juga apa yang harus kita lakukan. Jadi intinya, kita bukan hanya tahu, mengerti, paham dan paham, tetapi juga kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saya percaya ketika hukum yang Tuhan berikan, ajaran Yesus itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, saya percaya kita bisa menjadi bintang iklannya Tuhan. Kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekalipun mungkin itu di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak bersahabat dengan kita. Tetapi ketika kita bisa menunjukkan kasih kita, perhatian kita, kepedulian kita, saya percaya sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan sendiri yang akan ubahkan orang itu. Kalaupun tidak berubah, pasti apa yang kita lakukan itu akan ada buahnya, walaupun mungkin kita tidak bisa melihatnya. Jadi yang pertama memang jalan menuju kehidupan memang tidak mudah. Tapi sekalipun tidak mudah, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita, memampukan kita. Kemudian yang kedua memang ada jalan, yaitu yang menuju kebinasaan. Di situ dikatakan jalannya luas, kemudian gampang dan banyak orang yang melaluinya. Saya gambarkan itu seperti jalan tol ya, tidak ada polisi tidur, tidak ada rambu-rambunya, blong, tidak ada istilahnya itu bebas semaunya sendiri. Nah, ini juga tidak tahu. Dalam kehidupan kita selama ini ketika kita menjadi orang percaya, apakah tidak ada sesuatu yang merasa kita salibkan dalam hidup kita? Kita sangkal dalam hidup kita. Atau mungkin hobi kita, ya sudahlah, hobiku memang males, ya sudah tak pelihara terus. Hobiku memang untuk kesenanganku sendiri dan itu saya sukai sejak kecil, ya sudah saya lakukan. Bukan berarti lalu saya anti dengan hobi, enggak. Tapi jangan sampai apa yang menjadi keinginan kita, yang sering kita lakukan itu lalu menomorskiankan Tuhan. Lalu kita melupakan apa yang menjadi tugas kita. Saya tidak ingin kita puas dengan Kristen KTP saja. Berhenti begitu saja. Tetapi biarlah kita bisa introspeksi diri. Ketika saya sudah menjadi orang Kristen, apa saja yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apa saja yang sudah saya lakukan untuk sesama? Kalau selama ini kita ini tidak ada perubahan sama sekali, sejak awal kita jadi Kristen sampai hari ini, itu perlu dipertanyakan. Kemudian juga, kalau kita tidak ada perubahan, ketika kita kenal Yesus sampai hari ini, karakter kita tetap, kebiasaan-kebiasaan kita tetap dari dulu sampai sekarang seperti itu juga perlu dipertanyakan. Jangan-jangan, walaupun mungkin kita sudah KTP-nya Kristen, pergi ke gereja, mungkin juga melayani, tetapi ternyata kita ada di jalan yang salah. Karena itu hanya rutinitas, karena itu hanya formalitas,
tidak keluar dari hati kita. Jangan sampai nanti sudah ketemuan reunian di surga. Loh, ini di mana kok nggak ketemu ya? Waduh, berarti masuk di mana ini kalau di surga nggak ada? Nah itu. Jadi saya sendiri bukan merasa saya sudah di jalan yang benar, enggak. Tapi saya terus berdoa, Tuhan mampukan saya Tuhan untuk bisa tetap berjalan di jalan-Mu ini, sekalipun itu sulit. Jadi yang ini menjadi ukuran Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berjalan di jalan yang menuju kebinasaan, ketika kita melakukan pelanggaran atau dosa, itu biasa saja. Orang, kalau di dalamnya itu ada Yesus, ada Roh Kudus, ketika melakukan kesalahan, pasti tidak ada damai sejahtera. Nggak enak rasanya gitu. Tapi orang kalau sudah terbiasa melakukan bohong, kemudian merasa biasa saja, hati-hati. Jangan-jangan itu memang sudah, di dalam hati kita itu sudah kebal dengan kebenaran. Nah ini perlu kita introspeksi diri. Jangan sampai kita sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tetapi ternyata jalan kita itu menuju kebinasaan. Karena mungkin apa yang kita lakukan hanya rutinitas, formalitas. Dan itu tidak benar-benar dari dalam hati kita. Karena Yesus ada di dalam hati kita. Ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kita sewaktu-waktu aja Tuhan bisa panggil kita. Masih untung kalau kita masih bisa bertobat, kalau tidak ada kesempatan. Nah, jadi yang perlu kita ingat baik-baik, ada di jalan mana saat ini kita berada. Kemudian masih ada kesempatan bagi kita semua untuk bisa mengubah jalan kita. Tuhan selalu mengedangkan tangannya untuk menerima setiap keberadaan kita. Memang setiap kita punya kelemahan, kekurangan. Tapi saya percaya ketika kita memiliki kerendahan hati, Tuhan ini saya. Inilah Tuhan kekurangan saya rindu Tuhan. Mempercayai Engkau dengan sungguh-sungguh. Awalnya saya gak ngerti ketika dijelaskan Yesus seperti apa. Untuk memahaminya itu sulit secara akal manusia. Tapi ketika belajar terus dengan kerendahan Tuhan, saya ingin memahami pribadimu. Makanya saya sangat senang dengan doanya Paulus itu. Tuhan, ajari aku, berikan aku kasih memahami kasih Tuhan yang tinggi, yang dalam, yang lebar, yang tak terbatas itu. Saya percaya ketika kita bisa memahami kasih Tuhan itu, persoalan berat, tantangan berat itu tidak akan menjadi halangan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan saya rindu setiap kita umat Tuhan, khususnya yang Tuhan percayakan, digembalakan di tempat ini. Saya rindu semuanya berjalan di dalam jalan yang menuju kepada kehidupan. Sehingga ketika nanti kita bertemu Tuhan Yesus, bangga melihat setiap keberadaan kita, karena tidak ada satupun yang tertinggal. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang untuk memilih jalan menuju kehidupan memang tidak mudah. Tapi yakini kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang akan senantiasa memampukan kita. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Dimanapun dan apapun keberadaan kita. Saya percaya Dia yang akan memampukan kita. Kalau murid-murid Tuhan Yesus, bahkan tokoh-tokoh iman mampu, saya percaya kita juga mampu bersama dengan Tuhan. Mengakhiri hidup ini, mencapai garis finish bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kebenaran-Mu nyata, Bapa, yang sudah kami dengar. Biarlah Bapa kami yang mendengar tidak sia-siakan, tapi kami boleh melakukan karena kebenaran-Mu, firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Widi yang sudah menyampaikan firman-Mu.
Biarlah kebenaran firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami yang mendengar. Terlebih pada Bu Widi yang sudah menyampaikan, Tuhan akan memberikan bertambah-tambah hikmat, akal budi. Tuhan akan memberkati di dalam keluarganya. Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya. Begitu juga kami berdoa buat Bapak yang senantiasa juga mendampingi Ibu. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya. Juga kedua putrinya di dalam studinya. Tuhan senantiasa menyertai sampai apapun yang dicita-citakan akan nyata. Terima kasih Allahku. Begitu juga kami berdoa buat Bapak Pangeran yang sudah melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati Pak Pangeran dan istri dan anaknya. Biar Tuhan memberkati rumah tangga yang masih muda. Tuhan memberkati dalam pelayanan juga dalam pekerjaannya. Senantiasa Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Allahku. Begitu juga kami berdoa buat pelayan-pelayan di tempat ini. Terlebih yang pada pagi hari ini melayani Tuhan. Yang WL, singer, bermain musik. Tuhan akan memberkati satu persatu di dalam pelayanannya. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberkati dalam rumah tangganya. Di dalam pekerjaannya. Di dalam studinya. Tuhan pasti tidak sia-siakan pelayan di tempat ini. Tuhan akan bertambah-tambahkan hikmat, akal budi supaya pelayan di tempat ini Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Allahku. Begitu juga kami berdoa buat jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Senantiasa Tuhan memberikan pada jemaat di tempat ini boleh semakin hari tetap imannya bertambah. Mereka tidak akan meninggalkan Engkau, tetapi mereka boleh imannya bertambah, boleh senantiasa tetap melayani Engkau, tetap setia memuji dan membesarkan nama-Mu. Juga Bapa, terlebih kami juga berdoa buat jemaat di tempat ini yang sakit, yang banyak masalah yang dihadapi. Tetapi Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyertai. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk jemaat di tempat ini. Supaya jemaat di tempat ini boleh semakin hari semakin setia. Boleh semakin hari semakin menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan. Terima kasih Allahku. Juga kami berdoa untuk keluarga kami. Terlebih untuk anak kami. Anak kami yang jauh daripada kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan apa yang sekarang diderita anak kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tuhan pasti akan memberikan pemulihan. Supaya anak kami boleh penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan anak kami. Dan Tuhan senantiasa menyertai keluarga anak kami yang jauh daripada kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan dekat. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan yang total. Supaya anak kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Allahku. Juga Bapa, kami berdoa buat lembaga STI di tempat ini yang sudah meminjamkan tempat buat kami beribadah. Biarlah lembaga ini boleh Tuhan memberkati di dalam mahasiswa di tempat ini untuk dosen-dosennya. Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga Bapak kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih Bapak Presiden, Wakil Staf Terbawah sampai RT RW yang sementara ini masih ada corona Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya ini sudah sedikit demi sedikit sudah terselesaikan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan memberikan untuk negara ini kedamaian, supaya kami boleh kembali untuk melakukan di dalam pekerjaan, di dalam studi anak-anak sekolah, semuanya akan berjalan seperti biasa. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini yang sudah kami persiapkan untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan akan mengembalikan kembali
berlipat kali ganda untuk jemaat di tempat ini. Terima kasih Allahku, segala permohonan doa kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saya persilakan Bapak Ibu dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa Allah kita tidak pernah terlambat. tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat untuk menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan. Dengan kerendahan hati sebelum kami menutup ibadah kami malam hari ini, Tuhan, pagi hari ini, Tuhan, kami rindu, kami membawa hati kami membawa iman kami, Tuhan, jemaat-Mu ini, Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Mas Iwan, pasca operasi rahang dan kembali masuk rumah sakit, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang selalu baik kepada kami, Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu juga melawat Mas Iwan, Tuhan, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit, Tuhan. Kau juga menguatkan hati istrinya, anak-anaknya untuk beriman penuh kepada Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan itu selalu
datang tepat waktu. Dan pertolongan Tuhan itu selalu yang terbaik untuk setiap orang-orang yang percaya dan andalkan Engkau Tuhan. Berkati seluruh dokter yang merawat, perawat, obat-obatan, semua fasilitas rumah sakit diberkati oleh Tuhan. Untuk boleh Tuhan merawat dan boleh dijadikan alat sarana buat Tuhan untuk pemulihan kekuatan kesehatan dari Mas Iwan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Pak Ismu, Bu Ismu. Tetap Tuhan ada dalam ketenangan, kedamaian, keyakinan penuh kepada Tuhan. Menjadi tiang doa untuk anak dan cucu-cucunya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai wujud penyerahanmu, sebagai wujud engkau sungguh-sungguh mempercayai hanya Yesus Tuhan yang kau andalkan dalam hidupmu. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjadi sumber segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, tengadahkan tanganmu, berkati setiap kami. Engkau yang membuat keharmonisan terjadi di dalam rumah tangga kami. Engkau yang membuat kedamaian, ketenangan itu boleh ada kami nikmati dalam rumah tangga kami Tuhan. Kesatuan hati itu boleh terjadi. Sukacita itu boleh terjadi. Bahkan Tuhan, apapun yang kami perbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang menjamin keberhasilan dan kesuksesan kami. Engkau pasti akan bisa memberkati kami lewat apa yang kami kerjakan, lewat pekerjaan kami, lewat profesi kami Tuhan. Engkau sanggup memenuhkan setiap kebutuhan kami lewat kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Engkau Tuhan. Keluar masuknya kami dari rumah kami, biarlah Engkau yang menjadi panglima perang buat kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang terus anugerahkan rasa percaya dan taat kepadamu, supaya mujizat Tuhan itu selalu nyata kami nikmati dalam kehidupan kami. Kita akan selesaikan ibadah kita akan masuk dalam rutinitas kita sepanjang hari ini. Biarlah kita akan masuki dengan berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perkenanan yang daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita akan memberikan persembahan kita. Haleluya.